Halo sahabat Mijo, apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Oh iya sahabat Mijo, kali ini kita ingin membahas tentang nyamuk lagi nih sahabat Mijo. Tepatnya tentang fakta gigitan nyamuk yang belum kita ketahui nih sahabat Mijo. Sebagian besar dari kita tentu merasa tidak nyaman dan jengkel ketika harus mendapati gigitan nyamuk yang sangat gatal selama sedang beraktivitas nih sahabat Mijo, baik itu di dalam maupun di luar rumah. Namun sayangnya, nyamuk adalah serangga penghisap darah yang keberadaannya sangat sulit dihindari nih sahabat Mijo. Kecuali jika Anda tinggal di Antartika sahabat Mijo. Terlepas dari betapa menjengkelkannya efek gigitan nyamuk bagi tubuh kita sahabat Mijo, ternyata terdapat banyak hal menarik tentang gigitan nyamuk yang tidak pernah kita ketahui nih sahabat Mijo. Apa sajakah itu sahabat Mijo? Oke sahabat Mijo, langsung saja biar nggak penasaran nih sahabat Mijo, langsung aja kita bahas tentang 5 fakta tentang gigitan nyamuk yang belum kita ketahui. 1. Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Mengapa hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia? Secara umum, nyamuk betina dan jantan dewasa memakan nektar atau madu dari tanaman sebagai sumber nutrisi utama mereka nih sahabat Mijo. Namun, perbedaan nyamuk betina dan jantan adalah nyamuk jantan secara eksklusif memakan nektar bunga, sedangkan nyamuk betina memerlukan banyak protein yang mereka dapat peroleh dari darah mamalia seperti manusia untuk mengembangkan telurnya di sahabat Mijo. Darah manusia kaya akan protein dan zat besi yang penting bagi nyamuk betina untuk membantu mereka menghasilkan dan mengembangkan sel telur mereka nih sahabat Mijo. Ketika nyamuk betina telah cukup menghisap darah dari inangnya, mereka akan segera bertelur dan memulai siklus hidup mereka kembali nih sahabat Mijo. Karena hanya nyamuk betina yang menggigit manusia, dengan demikian dapat disimpulkan nih sahabat Mijo bahwa hanya nyamuk betina lah yang menjadi vektor penyakit berbahaya seperti demam berdarah nih sahabat Mijo. 2. Setiap jenis nyamuk aktif dan menggigit di waktu yang berbeda. Pernahkah Anda bertanya-tanya kapan atau jam berapa umumnya nyamuk menggigit manusia nih sahabat Mijo? Ternyata perilaku jenis gigitan nyamuk tergantung pada banyak faktor nih sahabat Mijo. Namun, salah satu faktor yang paling menentukan adalah spesies atau jenis nyamuk itu sendiri nih sahabat Mijo. Beberapa jenis nyamuk diketahui sangat aktif menggigit di malam hari, sementara beberapa dari mereka juga diketahui lebih aktif menggigit manusia di siang hari nih sahabat Mijo. Contohnya, nyamuk Aedes aegypti yang dikenal luas sebagai jenis nyamuk berbahaya dan vektor dari beberapa penyakit berbahaya sahabat Mijo, di mana yang dapat mengancam jiwa manusia, termasuk virus demam kuning atau yellow fever, demam berdarah, chikungunya, dan virus Zika yang paling aktif di pagi hari 1-2 jam setelah matahari terbit nih sahabat Mijo, dan juga 2-3 jam di malam hari sebelum matahari terbenam nih sahabat Mijo. Yang contoh selanjutnya ada nyamuk Anopheles nih sahabat Mijo, yang juga merupakan vektor dan penyakit malaria yang diketahui lebih aktif pada malam hari, yaitu sekitar pukul 17.00 sampai 21.00. Di sisi lain, waktu puncak gigitan nyamuk Culex adalah pada malam hari dari tengah malam hingga jam 5 pagi nih sahabat Mijo.
3. Nyamuk menyuntikkan air liur ke tubuh Anda ketika menggigit. Tahukah Anda, sahabat Mijo, alasan mengapa umumnya kita tidak merasakan apapun ketika nyamuk menggigit? Ini jawabannya, sahabat Mijo. Ketika nyamuk betina menghisap darah manusia, mereka akan menyuntikkan sedikit air liur melalui mulutnya, atau juga dikenal sebagai proboscis, ke dalam kulit kita nih, sahabat Mijo. Air liur nyamuk berfungsi sebagai antikoagulan yang membantu nyamuk betina mencegah pembekuan darah selama menghisap darah kita nih, sahabat Mijo. Di waktu yang bersamaan, air liur nyamuk juga bertindak sebagai obat bius nih, sahabat Mijo, yang menjadikan manusia hampir tidak menyadari ketika nyamuk sedang menggigit kita. 4. Tidak ada batasan jumlah gigitan nyamuk dalam sehari. Berapa kali gigitan nyamuk dalam sehari nih, sahabat Mijo? Jawabannya tentu adalah tak terbatas, sahabat Mijo. Nyamuk betina dapat menggigit manusia selama beberapa kali dalam sehari nih, sahabat Mijo, dan mereka akan terus menghisap darah manusia hingga mereka merasa kenyang nih, sahabat Mijo. Jika selama proses menghisap darah mereka terganggu oleh gerakan inang atau angin sebelum kenyang, sahabat Mijo, mereka akan terbang mencari inang lainnya nih, sahabat Mijo, atau hewan atau manusia lainnya, untuk mendapatkan jumlah darah yang cukup untuk mengembangkan telur mereka nih, sahabat Mijo. Setelah mereka rasa sudah cukup memakan darah atau menghisap darah manusia nih, sahabat Mijo, atau hewan, nyamuk akan beristirahat dalam beberapa hari ini, sahabat Mijo, yaitu antara 2 atau 3 hari, sambil menunggu darah dapat tercerna dengan baik sebelum akhirnya bertelur dan siap untuk berburu darah kembali, sahabat Mijo. 5. Nyamuk menggigit orang tertentu lebih sering dibandingkan yang lain. Kenapa nyamuk suka menggigit orang tertentu, sahabat Mijo? Tahukah kamu, sahabat Mijo, bahwa nyamuk betina menggunakan kombinasi informasi sensorik melalui visual, thermal, dan penciuman untuk melacak target gigitan mereka? Dengan demikian, sahabat Mijo, ada beberapa faktor spesifik yang membuat nyamuk tertarik pada manusia. Antara lain, 1 itu karbon dioksida, sahabat Mijo. Kedua itu panas tubuh. Ketiga, aroma tubuh. Keempat, kelembaban. Kelima, isyarat visual. Sejatinya, nyamuk tidak akan memilih-milih siapa yang akan mereka gigit, sahabat Mijo. Namun demikian, beberapa faktor di atas menjadi alasan utama kenapa nyamuk menggigit orang tertentu lebih sering dibandingkan yang lain, sahabat Mijo. Misalnya, sahabat Mijo, nyamuk tertarik pada orang-orang tertentu dengan bau atau aroma tubuh yang kuat, yang umumnya dipancarkan dari wangian seperti parfum ataupun lotion, sahabat Mijo. Orang-orang yang selesai berolahraga juga rentan pada bahaya gigitan nyamuk karena mereka berkeringat, sahabat Mijo, bernafas, dan melepaskan lebih banyak karbon dioksida yang menjadi sinyal utama untuk nyamuk datang mendekat pada mereka, sahabat Mijo. Dan terakhir, orang-orang dengan pakaian warna yang lebih gelap lebih menarik untuk nyamuk dibandingkan orang-orang dengan pakaian berwarna terang, sahabat Mijo. Oke, sahabat Mijo, itu tadi adalah 5 fakta tentang gigitan nyamuk yang belum kita ketahui nih, sahabat Mijo. Oh iya, sahabat Mijo ingin berbagi tips untuk bagaimana cara menghilangkan gatal gigitan nyamuk nih, sahabat Mijo. Reaksi individu terhadap gigitan nyamuk bervariasi bagi setiap orang nih, sahabat Mijo.
Secara umum, gigitan nyamuk muncul dalam bentuk benjolan merah, gatal dan bengkak kecil pada permukaan kulit setelah nyamuk betina menggigit Anda nih sahabat Mijo. Air nyamuk mengandung protein imunogenik yang dapat memicu respon imun dari tubuh manusia sahabat Mijo. Ini termasuk timbulnya kemerahan, pembengkakan, dan benjolan pada kulit yang terasa gatal sahabat Mijo. Sangat tidak umum ditemukan apabila gigitan nyamuk gatal berhari-hari, karena pada dasarnya gejala gigitan nyamuk cukup ringan dan akan sembuh dengan sendirinya nih sahabat Mijo, sehingga menghilangkan gatal gigitan nyamuk relatif mudah dan hampir tidak membutuhkan bantuan medis nih sahabat Mijo. Berikut ini adalah langkah cara menghilangkan gatal gigitan nyamuk nih sahabat Mijo. 1. Yaitu dengan membersihkan bekas gigitan nyamuk dengan lembut menggunakan air hangat dan sabun sahabat Mijo. Yang kedua, menggunakan kompres es pada bekas gigitan untuk mengurangi pembengkakan nih sahabat Mijo. Yang ketiga, menggunakan krim penghilang bekas gigitan nyamuk untuk mengurangi rasa gatal sahabat Mijo. Yang keempat, menghindari untuk menggaruk bekas gigitan karena ini akan menambah rasa gatal dan dapat menyebabkan gigitan terinfeksi oleh bakteri sahabat Mijo. Sangat dianjurkan juga nih sahabat Mijo untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli alergi apabila nih sahabat Mijo 1. Rasa sakit dan bengkak menjadi sangat parah, terutama saat melakukan gerakan. Yang kedua, pembengkakan terus memburuk hingga 4 jam setelah 48 jam setelah gigitan sahabat Mijo. Yang ketiga, timbulnya infeksi kulit yang semakin memburuk nih sahabat Mijo. Lalu sahabat Mijo juga ingin membagikan tentang bagaimana nih cara menghindari gigitan nyamuk sahabat Mijo. Tenang sahabat Mijo ada solusinya nih sahabat Mijo. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari gigitan nyamuk nih sahabat Mijo. Pertama, kita bisa mengenakan lengan panjang saat melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mengurangi bagian tubuh yang terbuka sahabat Mijo. Yang kedua, menggunakan produk anti nyamuk pada permukaan kulit yang seringkali digigit oleh nyamuk, misalnya tangan atau kaki nih sahabat Mijo. Yang ketiga, jangan memakai pakaian berwarna cerah atau menggunakan aroma yang kuat seperti parfum sahabat Mijo, karena itu dapat menarik nyamuk untuk datang mendekat pada kita sahabat Mijo. Oke sahabat Mijo, itu tadi adalah sedikit tips dari kita untuk sahabat Mijo bagaimana cara menghilangkan gatal akibat gigitan nyamuk dan bagaimana cara menghindari gigitan nyamuk nih sahabat Mijo. Semoga bermanfaat ya sahabat Mijo. Terima kasih sahabat Mijo. Oh ya sahabat Mijo, jangan lupa untuk terus dukung channel Mijo Education dengan cara subscribe channel ini, nyalakan lonceng notification agar kalian bisa terus mengikuti video terbaru dari kami di sahabat Mijo. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen di sahabat Mijo, klik like, komen, share juga sahabat Mijo ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sahabat Mijo, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.